Tuhan, ya. Berbahagialah saudara yang datang pagi hari ini, ya. Tidak kebetulan karena saudara akan mendengarkan pesan Tuhan yang sangat indah. Mari sama-sama kita buka Efesus pasal 6. Efesus pasal 6 ayat 10. Kita mulai dari ayat 10. Efesus 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-20, ya. Setiap kali kita bicara soal perlengkapan senjata, saya selalu akan baca ini. Efesus 6 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-20. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, ya. Akhirnya hendaklah kita semua harus kuat dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri. Ini poinnya, tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ini akan kita bahas pagi hari ini, yaitu pedang roh. Rohnya di situ R-nya huruf besar, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Ya, perhatikan. Setelah saudara mengenakan seluruh perlengkapan ini, maka kunci yang akan menutup, mengaktifkan semua senjata itu adalah pray, berdoa. Ya, jadi apa yang membuat semua senjata itu berfungsi, berkuasa adalah doa. Katakan sama-sama doa. Ya. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi kita dipanggil untuk mendoakan orang-orang kudus. Saudara dan saya adalah orang-orang kudusnya Tuhan, amin. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Nah, Paulus berkata, berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Amin. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, saya bersyukur karena ayat 20 ini Paulus bilang, berdoa juga untuk Paulus. Paulus sudah tidak ada, sekarang ada di surga, ya. Tetapi surat-suratnya yang diwahyukan oleh Roh Kudus berbicara buat kita. Artinya apa? Saudara mesti berdoa juga buat hamba Tuhan, buat diri saudara sendiri. Supaya apa? Supaya saudara punya keberanian untuk berbicara tentang Tuhan di hari-hari ini. Amin. Ya, saudara punya keberanian untuk menyampaikan pesan Tuhan ketika saudara terima pesan Tuhan. Ya, saudara nggak perlu pikir kalau saya sampaikan firman Tuhan nanti orang tolak saya. Kalau saya sampaikan pesan Tuhan nanti orang benci saya. Kalau saya sampaikan pesan Tuhan nanti orang fitnah saya. Saudara tidak perlu. Minggu lalu Bapak Gembala bilang, di dalam pelayanan selalu ada resiko. Katakan amin. Ya, selalu ada harga yang dibayar. Saudara hanya perlu taat dan lihatlah bagaimana kemuliaan Tuhan akan menyertai pelayanan saudara. Amin. Nah, kita akan masuk hari ini, kita belajar tentang pedang roh. Coba Andi. Nah, saya cari gambar-gambar yang cocok gitu ya. Karena menggambarkan pedang roh itu seperti apa ya, kita tidak ada gambaran. Kecuali pedang yang biasa mungkin kita lihat di Google gitu ya. Atau mungkin di sekeliling kita. Nah, mungkin seperti ini Bapak Ibu, ya. Pedang roh. Ingat, senjata ini bukan senjata fisik, tetapi senjata rohani. Manusia tidak bisa lihat, setan bisa kenali. Amin. Setan itu bisa tahu Bapak Ibu, kalau saudara ini prajurit yang pakaiannya lengkap atau sudah tidak update, ya, atau bahkan tidak menggunakan apapun, ya. Karena ini memang sifatnya rohani. Nah, gambarannya seperti ini. Saudara perlu tahu, ini adalah senjata terakhir yang Tuhan katakan harus kita gunakan. Nah, di antara senjata-senjata perlengkapan rohani yang lain Bapak Ibu, ada yang
digunakan nempel di tubuh kita, ya. Tetapi 3 yang pertama apa? Nggak lupa misalnya. Senjata yang pertama apa Bapak Ibu? Ikat pinggang kebenaran. Kedua, baju sirah keadilan. Ketiga, kasut kerelaan. Nah, 3 senjata ini itu dipakai nempel di tubuh. Seorang prajurit kalau dia tidak lagi berperang atau tidak lagi bekerja, ini tetap harus nempel di tubuhnya. Biarpun dia mungkin lagi istirahat siang, ya, karena serangan musuh itu tidak tahu kapan datangnya, betul? Nah, 3 yang selanjutnya, yang keempat adalah perisai iman. Aduh, Bapak Ibu, ini pelajarannya belum ini sudah lupa. Perisai iman, ya. Ingat itu perisai iman. Iman itu adalah perlindungan kita. Yang kelima, ketopong pengharapan keselamatan. Dan yang terakhir adalah pedang roh. Nah, 3 ini adalah sesuatu yang saudara mesti fungsikan. Nah, kadang-kadang prajurit kalau istirahat, ya, yang 3 pertama itu dia tetap pakai. Tapi 3 yang terakhir ini dia bisa tanggalkan. Helm dia bisa taruh, betul? Perisai dia bisa tanggalkan. Pedang dia bisa taruh, ya. Tapi semua itu harus tetap dalam posisi berjaga-jaga, sehingga ketika serangan musuh datang, tetap dia bisa tahu bahwa pedangnya itu ada di samping, helmnya itu ada di samping dia. Dia bisa dengan sigap menggunakannya untuk menghadapi setiap serangan musuh. Gambaran ini sederhana, menunjukkan kepada kita Bapak Ibu bahwa tidak selalu kita harus berperang sebenarnya. Kita percaya kata amin? Ya, sama seperti prajurit. Tidak selalu prajurit itu harus pergi ke medan perang. Ada waktu dia kembali beristirahat, kumpul dengan keluarganya, menjalani kehidupannya. Ada waktu dia bertugas. Tetapi Alkitab berkata, sekalipun tidak setiap waktu kita berperang, tetapi kita dipanggil untuk selalu berjaga-jaga dan waspada. Amin. Berjaga-jaga dan waspada. Nah, kalau saudara perhatikan khotbah saya beberapa minggu, 5 minggu sebelumnya, saya selalu bilang gini, banyak orang Kristen itu kecolongan dalam kehidupannya, tidak sanggup menghadapi pencobaan, bukan karena dia mungkin tidak terlalu kuat dalam firman, atau mungkin dia kurang baca Alkitab, atau kurang doa, tidak. Masalahnya adalah dia tidak berjaga-jaga, kurang waspada. Nah, inilah yang menjadi masalah beberapa orang seringkali, ya. Sehingga waktu kita tidak berwaspada lagi, kita sudah merasa nyaman-nyaman saja dalam Tuhan. Oh, semuanya baik-baik, semuanya diberkati, ya. Semua hidup oke-oke. Lalu kemudian kita santai. Kemudian kita kendorkan ikat pinggang kebenaran kita. Oke, kita tanggalkan perisai iman kita. Kita lepas ketopong kita. Kita sudah tidak jaga lagi pikiran kita. Nah, serangan itu, iblis itu tidak mengenal waktu, Bapak Ibu. Dia akan selalu menyerang kita kapanpun. Karena berdasarkan penglihatan yang saya pernah sampaikan kepada Bapak Ibu, di alam rohnya setan itu tidak ada bulan, tidak ada bintang, tidak ada terang, tidak ada jam, tidak ada kalender, tidak ada waktu. Ya, dia berada di satu dimensi yang tidak mengenal ruang, waktu, dan jarak. Jadi panah apinya itu terus dilemparkan kepada kita. Nah, kita yang ada di bumi, Tuhan perlengkapi kita dengan perlengkapan ini. Supaya apa? Supaya kita sadar dan berjaga-jaga. Oke, sekarang pedang roh. Nah, gambarannya seperti ini. Tapi waktu saya pelajari, sebenarnya di prajurit Romawi itu, Bapak Ibu, itu memiliki beberapa macam pedang. Tapi pedang seperti apa yang Paulus maksudkan waktu dia menggambarkan pedang roh? Nah, di dalam bahasa Yunani itu saya menemukan Paulus itu menggunakan istilah makaira atau makira. Nah, itu modelnya gini, bukan model ini, ya, nggak ada modelnya, ya. Tetapi itu adalah pedang yang ukurannya sekitar 19 inci, yang kedua sisinya itu setajam silet, ya. Jadi prajurit Romawi dulu kalau menggunakan senjata namanya makira ini, ya, maka senjata ini sudah cukup mematikan, Bapak Ibu, ya. Dan waktu dia berhadapan dengan musuh, sasarannya itu tidak lain, tidak bukan, itu perut daripada musuhnya. Itu waktu saya baca artikelnya, wow, sadis, ya. Karena seorang prajurit Romawi yang menggunakan pedang makira ini, dia itu gunakan pedang itu dengan 2 tangan, ya. Waktu dia berhadapan dengan musuhnya, dia nggak cari bagian yang lain, dia cari perutnya, lalu dia tusuk ke sana, baru dia cabik-cabik perutnya, lalu dia tarik keluar. Nah, itu gambarannya. Dan dia harus pastikan bahwa semua isi perut dari musuhnya itu keluar.
Sudah lihat? Bagaimana seorang prajurit menggunakan senjata ini. Jadi pedang roh inilah yang saudara pakai, diberikan Tuhan memang untuk menyerang musuh saudara, untuk melawan musuh saudara. Perlengkapan yang lain saudara pakai untuk bertahan, tapi yang satu ini, yang terakhir ini, yang keenam ini, Tuhan Yesus memang berikan secara khusus untuk saudara bisa pakai melawan musuh-musuh saudara yang datang dengan tipu daya, dengan muslihat, dengan kelicikan, dengan begitu banyak tipu daya. Saudara harus perhatikan hari ini benar-benar pedang roh ya, karena ini sangat luar biasa. Nah, Alkitab berkata pedang roh kita adalah firman Allah. Efesus 6 ayat 17, coba Andi. Efesus 6 ayat 17, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh. Perhatikan itu, pedang roh, R-O-H. Ya, ini bukan rohnya saudara dan saya. Ini adalah Roh Kudus itu sendiri. Nah, pedang roh itu apa? Firman Allah. Nah, saudara tanya, bagaimana caranya kita menyerang musuh dengan firman Allah? Oh, firman Tuhan itu luar biasa Bapak Ibu. Firman Tuhan itu powerful. Firman Tuhan itu berkuasa. Nah, saya mau kasih lihat. Coba buka Yohanes 12 ayat 48. Yohanes 12 ayat 48. Itu ada di slide ke berapa ya Andi? Coba Yohanes 12 ayat 48. Gambar yang keempat. Coba lihat dulu. Nah, Bapak Ibu coba perhatikan ini, jelas nggak? Jelas ya? Di dalam Alkitab, kata firman yang digunakan kalau kita baca dalam bahasa Indonesia, ya, firman perkataan itu sama saja. Tapi dalam bahasa Yunani itu terbagi menjadi dua. Yang belajar teologi tahu. Nah, saudara perhatikan ini. Yohanes 12 ayat 48 berkata begini. Barang siapa menolak aku di sini adalah Yesus, dan tidak menerima perkataanku, okay? Perkataan itu sama enggak dengan firman? Perkataan Yesus dengan firman Yesus sama enggak? Sama. Nah, tapi saudara lihat di dalam ayat ini, ya, ternyata dalam bahasa aslinya itu berbeda. Oke? Sekalipun sama-sama diucapkan oleh Tuhan. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku. Nah, dalam bahasa Yunani ternyata perkataanku itu ditulis dengan kata rema. Sama-sama bilang rema. Ini orang karismatik paling familiar dengan istilah rema. Betul? Nah, jadi perkataan Tuhan yang pertama dalam bahasa Yunani itu adalah rema. Nah, kalau seseorang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya. Nah, siapa hakimnya? Kalau kita menolak Yesus, kita menolak perkataan Yesus, siapa yang akan menjadi hakim kita? Yaitu, ayo sama-sama serius, bangun. Udah makan belum nih? ayo, ya. Ia sudah ada hakimnya, yaitu firman. Oke? Di sini ada firman. Saya kasih tanda ini, kurung buka. Dalam bahasa Yunani digunakan kata logos. Sama-sama bilang logos. Oke? Yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Nah, di sini saya katakan sama saudara jangan kecewa kalau saudara sampaikan firman ke orang lain dan mereka tolak saudara, karena yang mereka tolak itu bukan saudara, tapi Yesusnya. Yang percaya katakan amin. Ya. Nah, saudara perhatikan di sini. Ada dua firman dalam Yohanes 12 ayat 48 ini. Yang satu itu adalah perkataanku, kata Yesus, dan yang satu adalah firman. Ternyata dalam penggunaan itu berbeda. Satu itu rema, satu itu logos. Nah, firman yang mana yang Tuhan jadikan sebagai pedang roh? Nah, dua-duanya yang sama, tetapi ada sedikit perbedaan, hanya sedikit. Jadi bukan berarti firman logos itu lebih berkuasa daripada firman rema, tidak. Sama-sama punya otoritas Bapak Ibu, ya. Tetapi hari ini secara khusus yang kita mau pelajari adalah firman Tuhan, perkataan Tuhan yang menjadi rema di dalam diri kita. Nah, sekarang bedanya apa? Saya mulai dari logos. Logos itu apa sih?
dituangkan dalam perkataan. Itu logos. Nah, Alkitab ini adalah logos. Dia adalah firman Tuhan yang ditulis, diberikan untuk jemaat Tuhan, diberikan untuk orang-orang percaya kepada Tuhan. Saya mau tanya, firman Tuhan ini isinya apa? Alkitab ini isinya apa? Ayo kita belajar sedikit, supaya Bapak Ibu bisa sedikit mengerti. Alkitab ini isinya apa? Firman Tuhan, isinya apa lagi? Ingat, ini logos, okay? Firman yang dituangkan dalam bentuk tulisan yang kita terima. Kita terima ini sebagai firman Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah semua yang ada di dalam sini adalah perkataan Tuhan semua? Tidak, karena ada cerita-cerita, ada tokoh-tokoh, ada oknum-oknum, ada peristiwa, ada sejarah. Loh, berarti Alkitab ini nggak benar loh. Halo, saya sedikit mau meluruskan supaya jemaat ini smart, lebih pintar daripada STH. Lebih pintar dari pakar MTH. Benar? Halo? Ya, karena orang karismatik itu terlalu banyak perlu sampai lupa doktrin dan dogma kadang-kadang. Ya, ini perlu jalan balancing. Nah, saudara, kita menerima seluruh Alkitab ini yang ditulis dari berbagai tokoh itu sebagai firman Allah yang hidup. Itulah logos yang dituangkan dalam bentuk tulisan yang kita terima hari ini. Nah, tapi di dalam Alkitab ini yang kita terima dan percaya sebagai firman Tuhan, ada perkataan Tuhan, tapi ada juga yang bukan perkataan Tuhan. Karena ada Tuhan, setan bicara di situ. Betul? Benar enggak? Sekarang saudara bingung enggak? Kok bisa ya Alkitab kita dibilang firman Tuhan? Nah, dengar baik. Kenapa Alkitab ini kita terima sebagai logos, sebagai firman Tuhan seutuhnya, tidak diragukan, tidak kita perlu cari-cari tahu, dia punya otoritas yang mutlak. Kenapa? Sesuatu dikatakan firman Tuhan karena Tuhan itu bisa berfirman kepada kita melalui sejarah, melalui keadaan, melalui situasi, melalui bangsa Israel, melalui orang-orang, melalui penulis-penulis Alkitab. Dia bisa mengilhamkan pikirannya di dalam sejarah, di dalam kejadian, di dalam peristiwa, di dalam pengalaman hidup orang. Nah, kita terima itu semua menjadi firman Tuhan, logos, firman yang tertulis. Makanya saya mau bilang, Alkitab ini adalah buku yang paling sempurna. Amin? Ini kok saudara nggak yakin ya? Halo? Alkitab ini punya otoritas. Kenapa dia punya otoritas? 2 Timotius 3:16. Kita di logos dulu ya. Kita di logos dulu Bapak Ibu, supaya sedikit mengerti sebelum saya ke Rema. Jadi hari ini sudah tahu bahwa Alkitab ini adalah logos, firman Allah yang tertulis ya, di mana segala sesuatu yang ada di dalam dari Kejadian sampai Wahyu adalah firman Tuhan untuk saudara dan saya. Nah, tetapi apakah Alkitab itu berotoritas? Sangat berotoritas, sangat sempurna ya. Jadi saudara itu tidak perlu mencari jawaban dalam hidup ini ke buku-buku yang lain. Kenapa? Karena dia sudah sempurna. Nah, perhatikan 2 Timotius 3:16, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, that's the Bible. Oke, logos memang bermanfaat. 1, 2, 3. Untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Yang setuju katakan amin. Amin. Jadi Alkitab ini yang adalah logos, firman yang tertulis, yang diberikan Tuhan kepada kita, ditulis melalui banyak sekali penulis yang diilhami oleh Roh Kudus. Semua tulisannya itu diilhamkan Allah. Gunanya apa? Mengajar Bapak Ibu. Itu sebabnya saudara kalau mau jadi orang yang bijaksana, nggak perlu cari-cari buku-buku apapun. Baca itu firman Tuhan. Dia mengajar kita bagaimana hidup. Dia mengajar kita bagaimana menjadi penuh pengertian. Untuk menyatakan kesalahan. Amin. Untuk memperbaiki kelakuan. Mendidik orang dalam kebenaran. Perhatikan saya di depan. Saudara lihat bagaimana Alkitab ini memiliki otoritas yang dapat mengubah hidup seseorang. Saya mau tanya, jujur ya, berapa banyak di antara saudara waktu saudara baca Alkitab seperti saudara ditampar sama itu firman? Enggak ada. Sempurna sekali hidup saudara.
Saya mau bicara bagaimana firman Tuhan itu punya otoritas. Kalau saudara baca Alkitabmu Bapak Ibu sungguh-sungguh, oke? Sungguh-sungguh, saudara akan ditampar ini dengan Alkitab ini. Sekarang saya mau tanya, siapa di sini waktu dia baca Alkitab sungguh-sungguh, dia tidak dilukai sama ini buku? Ada? Siapa di sini yang waktu baca Alkitab sungguh-sungguh merasa seperti dia dihotbahi, dihakimi, ditantang hidupnya untuk berubah? Tuh Pak Wahyu angkat tangan, luar biasa. Iya, kalau kita baca Alkitab sungguh-sungguh, kita akan bisa mengalami kuasa, otoritas dari Alkitab itu. Alkitab itu menantang kita untuk berubah, Bapak Ibu. Alkitab itu akan menantang hidup kita untuk keluar dari hal-hal yang berdosa, untuk kita berjalan dalam terang Tuhan. Mengajar. Saya heran hari-hari ini ya, banyak itu orang sibuk cari pendeta yang mau ajar mereka. Mereka kumpulin semua yang mereka bilang diurapi. Mereka tidak pernah berubah hidupnya. Kenapa? Karena mereka hanya mau cari apa yang enak buat telinga mereka. Mereka hanya mau cari sesuatu yang menyenangkan untuk telinga mereka. Harusnya mereka baca ini Alkitab, karena ini adalah firman Tuhan. Karena firman ini akan mengajar kita untuk menjadi hidup seperti yang Tuhan mau. Saudara, kalau kita baca Alkitab sungguh-sungguh, dan Alkitab ini tidak pernah menampar kita, ada yang salah. Harusnya firman itu mengorek hidup kita, seperti pedang roh. Dia kasih keluar semua yang buruk dari hati kita. Seperti pedang itu yang menusuk amat dalam, membersihkan setiap sendi, iri hati, benci, dendam, kepahitan, ketersinggungan, amarah, dikorek semua keluar. Halo? Menjadikan saudara sembuh hidupnya. Saya lihat bagaimana Alkitab itu punya kuasa untuk memperbaiki kelakuan, mendidik orang di dalam kebenaran, menerangi hati kita yang gelap. Itu sebabnya Bapak Ibu saya pribadi dan semua, Alkitab berkata gini, manusia rohani bisa menilai manusia duniawi. Amin. Nanti baca 1 Korintus 2. Tapi manusia duniawi tidak bisa menilai manusia rohani. Istilahnya gini, kita itu anak-anak Tuhan, kita baca firman Tuhan, kita menjadi semakin menyerupai Yesus. Katakan amin. Kita bisa menilai seseorang sekalipun dia sepertinya rohani, tapi kalau hidupnya masih duniawi, kita itu bisa tahu Bapak Ibu. Kita itu bisa kenal. Kenapa? Karena roh yang sebenarnya itu memimpin kita. Makanya saya bilang, kalau kita baca firman Alkitab sungguh-sungguh, tapi hidup kita terus ada dalam kegelapan, itu berarti yang salah bukan firman. Kita yang tidak mau diterangi oleh firman itu. Kita yang tidak mau datang sama firman itu untuk diubah, dididik, diajar, dinyatakan kesalahannya. Saya itu nggak habis pikir. Kalau kita sampaikan firman ke seseorang, lalu dia marah, dia tersinggung, dia menyerang balik kita hamba Tuhan. Kita itu nggak ada untungnya, Bapak Ibu. Kalau saya menyampaikan satu penglihatan kepada seseorang, saya menyampaikan satu penyataan kepada seseorang, saya nggak perlu muji, saya tahu itu datang dari Tuhan. Hanya diperlukan kerendahan hati dari diri kita untuk dikoreksi, untuk dibawa Tuhan dari gelap kepada terang. Karena Tuhan itu maha penyayang dan pengasih. Katakan amin. Halo? Oh iya betul. Bapak Ibu, saya nggak ada punya kepentingan apapun selain hanya untuk membawa orang di jalan kebenaran. Sudah tahu? Bulan Agustus ini bagi orang Yahudi adalah bulan terakhir di dalam kalender Ibrani. Bulan Agustus itu adalah bulan Elul, sama-sama bilang Elul, sekalipun katanya asing. Jadi saudara, orang Yahudi, orang Ibrani itu merayakan kalender itu tidak kayak kita. Kita itu pegang kalender internasional, Gregorian, Januari sampai Desember. Kalau di dalam kalender internasional, bulan Agustus adalah bulan ke-8. Desember adalah bulan terakhir, Michael. Ya. Tapi bagi orang Yahudi, Agustus ini adalah bulan ke-12, bulan terakhir. Namanya bulan Elul. Karena September nanti mereka akan merayakan Rosh Hashanah, tahun baru Ibrani, 5
permulaan baru bagi mereka. Nah, orang Yahudi itu menganggap bulan Elul itu adalah bulan di mana sang raja turun ke tengah-tengah rakyatnya untuk melawat mereka. Nah, Bapak Ibu perhatikan saya waktu merenungkan ini ya, saya bilang, aduh, Tuhan itu baik, ya. Tuhan itu beberapa waktu ini kasih firman yang menegur anak-anaknya, mengasihi anak-anaknya, ya. Tapi banyak orang tidak memahami itu, banyak orang tidak bisa menangkap itu. Tuhan sedang memanggil kita untuk bertobat, Tuhan sedang memanggil kita untuk melepaskan diri kita dari kegelapan. Tuhan sedang menunjukkan kepada kita rahmat dan kasih-Nya yang besar. Kenapa? Karena sedikit waktu lagi raja yang sesungguhnya akan benar-benar datang di tengah-tengah rakyatnya dan melawat kita. Saudara mesti belajar firman, supaya saudara mengalami bahwa firman itu punya otoritas, logos itu punya otoritas mengubah hidup kita. Saudara, kita mau 30 tahun jadi orang Kristen, 50 tahun jadi orang Kristen, kalau tidak pernah hidup kita berubah dan mengalami ini, firman itu mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Saudara mau ikut pendeta hebat apa saja, sama. Saya bilang ke rekan-rekan hamba Tuhan yang ada di gereja ini, ke Bapak Gembala selain Elvi, hambanya yang luar biasa, ya. Saya selalu sharing dengan dia karena saya sudah bersahabat dengan dia masih sejak umur 20-an, kami sudah sama-sama. Saya udah tahu kalau dia korporuang, tahu kalau dia lagi happy. Saya udah tahu dari bahasa mukanya. 20 tahun saya bersahabat dengan dia. Dan saya mau bilang sama saudara, dalam pelayanan ini tidak mudah. Saya bilang sama dia, tekad itu nggak dipanggil untuk ngumpulin banyak orang. Kita nggak perlu bersaing mencari gereja besar seperti orang lain. Ini bukan waktunya di masa pandemi. Mana tuh gereja-gereja gede? Saya lewat di salah satu gereja Toraja yang paling besar, itu tulis ibadah ditiadakan sampai waktu yang belum ditentukan. Saya tuh ya lewat sedang Tuhan, tekad itu kecil, itu toh tiap hari kita lihat, tapi kita ibadah. Raja itu ada di tengah-tengah kita dan menyatakan kemuliaan yang luar biasa. Saya bilang sama mbaknya Elvi, tekad dipanggil bukan untuk menjadi gereja yang ngumpulin banyak orang, senengin orang. Kita dipanggil untuk mendidik orang dalam kebenaran. Halo? Kita dipanggil untuk menyatakan kebenaran. Ya, saya gak peduli Bapak Ibu. Saya sampaikan firman, orang nolak saya, orang bully saya, orang fitnah saya, orang malah balikin serang saya dan Elvi dan lain sebagainya. Kami gak peduli. Kenapa? Dia bukan melawan saya, dia sedang melawan firman-Nya. Dan saudara tahu, dan saya mau kasih tahu, kalau saudara mendengar penglihatan, penyataan, dan saudara temenan sama seseorang yang terima penyataan itu, dan kemudian dia tersinggung, saudara ikut-ikutan mengomentari, hati-hati, saudara sedang mengomentari firman Tuhan, jangan-jangan Tuhan benar nanti. Kalau saudara nggak jelas satu penglihatan dan penyataan, saudara datang ke saya, saudara datang ke rekan-rekan hamba Tuhan, kita beritahu firman, karena Tuhan mengasihi saudara. Aduh Bapak Ibu, saya kalau dengan Tuhan itu selalu, Tuhan, betapa besar kasih-Mu, mengasihi anak-anak-Mu, tapi anak-anak-Mu itu tidak mengerti. Kalau mereka begitu dicintai, mereka begitu dikasihi, Tuhan itu bisa melihat jalanmu tuh ujungnya binasa, makanya dia tarik kamu cepat. Tuhan tuh bisa lihat, ini jalannya kamu lewati ujungnya maut, dia tarik kamu cepat. Tapi kadang-kadang kita ngeyel, kadang-kadang kita sombong, kadang-kadang kita arogan, kadang-kadang kita pikir, gak mungkin lah. Papa mama saya pendeta, nenek moyang saya pendeta, kakek buyut saya pendeta. Emang kalau saudara sejarahnya bapaknya ibunya pendeta, kalau saudara bersih? Saudara bersih kalau firman ini membersihkan saudara. Kalau saudara bersih, tidak mungkin Tuhan menyatakan. Itu hanya karena kasih dan sayangnya. Makanya saya mau bilang sama saudara, tidak banyak orang diperlihatkan Tuhan, tidak semua orang menerima penglihatan. Tapi kalau saudara ditunjukkan sama Tuhan, itu Tuhan sayang sama saudara. Halo? Saya itu gak mau, saya itu dari umur 17-an dari Tuhan, saya sudah mendapat banyak penglihatan, penyataan, nubuatan. Saya itu lebih suka kalau Tuhan itu menyatakan kepada saya hal-hal yang buruk dalam hidup saya, supaya saya bisa dibersihkan. Saya gak suka penglihatan-penglihatan yang maunya. Orang Kristen itu kalau
segala kesombongan, dari segala ketamakan. Rendahkan hatiku Tuhan. Makanya kita berkata, rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, engkau ditinggikan pada waktunya. Sayang, firman ini diberikan untuk mengubah kita menjadi seperti Yesus. Saudara baca sungguh-sungguh logos ini. Saudara renungkan sungguh-sungguh. Tidak usah cari berkat, berkat mengejar saudara. Amin. Saudara nggak perlu kerja keras sampai ngotot-ngototan pagi siang malam. Saudara baca ini otoritas saudara renungkan masuk ke dalam roh saudara, mengubah saudara dan menarik semua kebaikan Tuhan yang ada di lingkungan kerja saudara, di kantor saudara, di rumah tangga saudara, masuk dalam hidup saudara. Saudara lihat powerfulnya ini firman, berkuasanya ini firman. Saudara, pendeta-pendeta model kayak kita ini, yang keras-keras begini, jarang hari-hari ini. Halo? Ya. Semua orang hanya mau cari yang enakan telinga. Ya. Saya pernah bicara di satu tempat lebih keras dari pagi ini. Saya tidak marah, ya. Saya hanya mau katakan isi hati Tuhan dan jemaatnya. Ya. Jangan kecewa kalau jumlah saudara kecil, katakan amin. Karena kerajaan Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Messi luar biasa. Oke, logos itu firman yang tertulis yang diberikan kepada kita penuh otoritas. Nah, Alkitab berkata pedang roh kita adalah firman Allah. Tapi firman yang mana? Firman rema, bukan logos. Nah, rema itu apa? Rema itu Bapak Ibu adalah perkataan yang Tuhan berikan kepada kita secara spesifik, ya, yang akan sesuai dengan kebutuhan kita waktu kita menghadapi pencobaan atau kesulitan. Itu rema. Nah, logos dan rema itu sama, tetapi supaya kita mudah membedakannya dan tidak tumpang tindih pengertiannya, saya akan pakai kata istilah ini. Logos adalah firman Tuhan, itu adalah Yesus sendiri, dan rema itu adalah perkataan Yesus. Sama saja, tidak ada yang lebih tinggi kedudukannya. Ini semua sama firman. Tapi logos itu lebih umum, lebih luas. Rema itu lebih khusus, lebih spesifik, dan itu sesuai dengan kebutuhan saudara. Nah, tetapi rema itu datang dari mana? Rema itu datang dari logos yang saudara renungkan, saudara baca, saudara doakan, saudara mimpi, minta sama Tuhan supaya Roh Kudus pimpin. Tiba-tiba ketika saudara menghadapi satu keadaan, tiba-tiba perkataan Tuhan itu muncul. Rema Tuhan, pesan Tuhan yang khusus itu datang kepada saudara. Nah, rema, perkataan Tuhan yang khusus itu bisa datang lewat apa saja. Bisa melalui mimpi, bisa melalui penglihatan, bisa melalui nubuatan. Nubuatan itu sebenarnya adalah penglihatan yang diucapkan. Ya, nah, saya kasih contoh. Saya sendiri, Michael. Saya ingat Bapak Ibu, waktu saya masih umur 22 tahun. Pertama, saya mengenal nubuatan itu seperti apa. Saya ingat itu hari saya pelayanan di Hotel Maricaya. Ya. Terus saya disuruh WL. Saya belum jadi WL yang gimana Andi, gitu ya. Tapi semangat saya menyala-nyala. Saya ingat satu hari yang khotbah hari itu adalah gereja Petra ngundang satu pendeta dari luar negeri, dari Taiwan kalau nggak salah. Jadi gereja ini yang di Maricaya itu ngundang juga. Saya ingat hari itu penerjemahnya adalah Yohan Tanamal. Ya. Saya masih umur 20 kalau nggak salah. Nah, waktu saya WL Michael, ya, ini pendeta berbicara dalam bahasa Inggris. Dia bicara tentang Musa. Bagaimana Tuhan panggil Musa. Dan Musa bilang, Tuhan saya nggak bisa ngomong. Aduh Tuhan, saya punya apa? Tuhan bilang, ada tongkat di tanganmu. Dengan tongkat itu aku bebaskan umatku. Nah, selesai dia khotbah itu, ini pendeta bilang gini, ayo semua, pemain musik, pemain Tuhan, saya mau doakan. Jadi kita semua berbaris. Dari ujung ke ujung kita berbaris. Saya ada di tengah. Saya lihat pemain drum, pemain keyboard semua. Terus pendeta itu gini. Semua ditumpangi tangan mic. Gitu. Tapi waktu dia tiba di saya, dia berhenti di saya. Saya kan gini, tusuk. Terus dia tumpang tangan dalam hati saya. Kok lama banget di kepalaku? Gitu ya. Lalu dia berkata, dalam bahasa Inggris saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. I saw in my spirit
Saya melihat di dalam roh saya, kamu berdiri di depan banyak orang. Saya melihat kamu mengajar banyak orang. Orang-orang mulai angkat telepon dan menghubungi kamu. Orang-orang mulai panggil kamu. Dia bicara hal-hal yang luar biasa Bapak Ibu. Saya seperti mau pingsan. Seperti Musa memanggil kamu. Terus saya bilang, apa yang datang aku? Dengan jarimu aku akan pakai engkau. Itu saya masih umur 21 tahun kalau nggak salah. Dia bicara hal-hal yang besar dalam hatimu dari kecilnya saya. Dia bicara tentang seseorang di masa depan yang akan berdiri di depan ribuan orang, banyak orang, mengajar banyak orang. Saudara kalau lihat saya waktu kecil itu datul, sering sakit-sakitan. Sekarang udah enggak, saya jadi lawan Roh Kudus. Pokoknya saya kayak nggak punya future, bagus gitu ya. Apalagi mau bicara sama orang, nggak ada cerita. Kalau nyanyi sih hebat, suaranya gitu ya. Tapi kalau saya sudah turun dari kita belum bisa ngomong. Tapi waktu dia bernubuat untuk saya, dia berkata begini, Tuhan menaruh sesuatu dalam hidupmu. Saya seperti nggak percaya. Berjalan waktu, saya keluar dari Unhas, saya masuk ke sekolah pendeta. Tergenapi. Lalu saya bertemu lagi dengan seorang pengkhotbah dari luar negeri. Saya ingat hari itu saya bersama pendeta Tri. Pak Tri itu menjemput saya di rumah. Saya masih umur 24, 23 kalau nggak salah. Ini lucu nih ceritanya. Pak Tri itu jemput saya, dia bilang, Jane, ada pendeta dari Singapura. Ya, dia nggak ada penerjemahnya. Andrew, anaknya Pak Paulus ini kan nggak bisa. Saya bilang, saya nggak pernah terjemahin orang. Saya bilang gitu. Saya hanya pernah sekali menerjemahkan timnya Robert Liaton dari Amerika. Itu pun, keringat dingin. Gitu ya. Lalu Pak Tri jemput saya di rumah. Udah nggak apa-apa deh, nggak ada penerjemah. Pendetanya baru turun dari Bandara Hasanuddin. Diundang oleh salah satu pengusaha mobil di Tanjung. Sebelum besoknya dia KKR di beberapa tempat. Pak Tri jemput saya. Pak Tri nggak tahu aja tuh Pak Tri. Dia nggak peduli, dia seret aja kita. Dia nggak tahu kita yang mau terjemahkan ini udah keringat dingin, gitu ya. Nggak tahu mau ngomong apa. Nah, sampailah kami di rumah salah satu pengusaha mobil di Tanjung. Ini pendeta luar biasa Bapak Ibu. Saya belum pernah melihat orang punya karunia kenabian yang dahsyat sekali. Menurut saya punya karunia nubuatan. Semua orang dinubuatin sama dia. Jadi waktu saya ketemu dia, karena udah telat, saya udah telat dengan Pak Tri, ya. Jadi saya langsung didorong aja, udah langsung aja terjemahan. Jadi nggak ada kenalan, ya, nggak ada basa-basi. Langsung saya berdiri di sampingnya dan ikut dia kemana saja. Saya mendengar ada yang dinubuatkan begini, Ibu, saya melihat dalam roh saya, kamu akan punya rumah 3 tingkat, Bu. Pokoknya dia baca hidupnya orang luar biasa. Saya sampai kaget gitu ya. Saya belum pernah ketemu pendeta ini, aku bilang. Selesai dia mendoakan satu demi satu. Lalu dia bilang begini, Is anybody left here? Ada yang belum didoakan? Saya terjemahkan juga. Ada yang belum didoakan? Lalu dia bilang gini, kamu kan belum. Dan saya menerjemahkan, gitu ya. Terus aku ya, dia orang tinggi orang Singapura. Terus saya bilang, iya. Tahu nggak Bapak Ibu? Tiba-tiba dia bilang sama asistennya, kamu pergi ambil air, taruh di gelas kecil. Ambil air aqua. Tahu apa dia lakukan? Dia berlutut di depan saya. Kaget saya. Dia mengurapi kaki saya dengan air itu. Lalu dia bangkit berdiri dan dia berkata, Tuhan memanggil engkau sebagai imamnya. Ini nggak tahu siapa saya, nggak ada perkenalan. Saya melihat di dalam roh bla bla bla. Tuhan memanggil engkau menjadi hamba yang banyak. Bapak Ibu, kalau kita dengar nubuatan itu indah, rasanya kita mau terbang. Ya. Tetapi di dalam nubuatan yang dia sampaikan ada tanggung jawab yang besar yang Tuhan berikan. Nah, itu hanya 2 cerita yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu. Bahwa firman itu berkuasa, berotoritas untuk mengubah hidup kita. Saya sudah menerima banyak nubuatan dan penglihatan tentang hidupku Bapak Ibu. Saya ini bukan orang sempurna. Saya pernah melakukan dosa, ya. Tetapi sejak saya berjumpa Yesus, saya mau diubah dan diubah. Hari ini, 20 tahun berlalu Bapak Ibu, saya sudah menjadi seperti ini. Saya ingat waktu satu hari saya melayani di pedalaman Nias. Saya berdiri depan ribuan orang Andi. Itu satu pulau yang 5 jam dari Mentawai Nias. Harus kita naik pesawatnya Ibu Susi. Air itu menakutkan sekali. Waktu saya berdiri di depan ribuan orang di satu lapangan itu, saya ingat firman itu. Saya ingat nubuatan
waktu saya umur 21 tahun. Engkau akan berdiri di depan banyak orang dan mengajar banyak orang. Engkau akan beritakan firman-Ku. Mulutmu aku akan pakai ke segala bangsa. Saudara, saya bicara ini hanya untuk mengatakan Yesus itu hidup. Yesus itu sanggup mengubah hidup kita yang tidak baik jadi baik. Tuhan itu sanggup berikan sama kita masa depan. Ya. Sehingga saya nggak tahu ya kenapa pagi hari ini saya mesti ngomong ini sama saudara. Tapi saya percaya Tuhan menggerakkan saya untuk bicara supaya saudara mengerti, ya. Oh, saudara ada di TK ini nggak main-main. Saudara nggak ketemu dengan pendeta yang abal-abal. Ayo sama bilang abal-abal. Di sini tuh nggak ada hamba Tuhan yang abal-abal. Udah ada Bapak Gembala, saya, Mbak Yalvi, kita nggak sombong Bapak Ibu. Kita hanya satu yang kita takut Tuhan doang. Firman ini mengubah adik. Tanpa kita hidup dalam firman ini, hidup kita kacau, pikiran kita kacau, kita jauh dari masa depan yang indah penuh pengharapan, kata Tuhan. Mungkin sepertinya kita bahagia, kata orang, tapi Tuhan bisa melihat hidup kita. Kamu sudah berjalan menuju kebinasakan. Baca firman baik-baik. Rema adalah perkataan Tuhan yang dilepaskan Tuhan pada saat kita membutuhkan benar-benar jawaban untuk setiap pencobaan kita, jawaban untuk setiap kesulitan kita. Itulah yang namanya firman rema. Alkitab berkata Ibrani 2 ayat 14. Ibrani 2 14. Ibrani 2 ayat 14. Ibrani 12 ayat 4. Kembalian kita maaf. Ibrani 12 ayat 4. Ayat 4. Firman Tuhan yang mana itu? Yang firman Tuhan adalah pedang roh. Ibrani 4 ayat 12. Ibrani 4 ayat 12. Saudara masih semangat dengan firman? Amin. Amin. Sebab firman Allah, nah dalam bahasa Yunani adalah logos. Firman Allah hidup, ya, dan kuat, ya, dan lebih tajam dari pedang bermata dua mana. Jadi firman Tuhan digambarkan seperti pedang bermata dua. Ia menusuk amat dalam, lihat. Jadi kalau firman Tuhan saudara baca itu pasti melukai saudara. Amin. Kenapa? Karena dia membersihkan kita, dia mau sembuhkan kita. Dia pasti nusuk tuh bagian-bagian hidup kita yang gak benar supaya dibenerin dengan Tuhan. Yang bengkok dilurusin. Itu tugasnya firman. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Hebat ini firman Tuhan, luar biasa. Bahkan dikatakan apa? Sendi-sendi dan sumsum. Sekarang saya mau tanya, gunanya sumsum di tubuh kita itu apa? Siapa dokter di sini? Saya berdoa kita punya dokter-dokter banyak masa depan. Suster, iya, Macet, Sulaiman. Sumsum apa? Waktu saya belajar di sumsum ternyata sumsum itu tempatnya sel darah merah. Sel darah merah, Pak. Di dalam tubuh kita. Ini sumsum. Padahal kalau kita makan itu kontrol, sumsumnya kita tarik. Gitu ya. Kita makan kayak gitu. Nah, sumsum itu bagian di tubuh kita. Tempat produksi sel darah merah. Coba lihat, pusat kehidupan. Tapi firman Tuhan harus menjangkau sampai ke sumsum kita. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Lihat, firman Tuhan itu digambarkan seperti pedang bermata dua. Gambar 6, coba lihat. Saudara perhatikan di depan, di slide. Saudara jangan ngantuk dulu ya. Tuhan kasih kekuatan saudara untuk belajar hari ini. Nah, pedang bermata dua itu dalam bahasa Yunani digunakan kata distomos. Sama-sama bilang distomos. Nah, distomos itu dari dua kata Bapak Ibu. Di artinya dua dan stomos artinya mulut. Ya. Jadi kalau Alkitab berkata firman Tuhan itu adalah pedang bermata dua, boleh dikatakan bahwa firman itu seperti pedang yang mulutnya dua. Saya ulangi, ya. Pedang bermata dua itu sama dengan pedang yang mulutnya dua. Nah sekarang, kenapa firman
yang satu itu bicara logos. Yesus sendiri adalah firman yang hidup. Alkitab yang dia berikan adalah firman yang hidup. Itu mata pedang yang satu. Nah, mulut pedang yang satu, mata pedang yang kedua, itu bicara apa? Perkataan yang Roh Kudus taruh di hati kita. Jadi waktu kita baca ini logos, waktu kita baca ini Alkitab, kita renungkan, kita meditasi, kita berdoa supaya Roh Kudus pimpin kita, maka Roh Kudus akan memasukkan ini logos di dalam roh saudara, di mana muncullah perkataan Tuhan yang akan sesuai dengan kebutuhan saudara. Saya kasih contoh, Markus 5 ayat 25 sampai 29 nanti. Markus 5 coba. Ayat 25 sampai ayat 29. Saya kasih contoh di sini rema, ya. Perkataan khusus yang Tuhan berikan kepada saudara dalam situasi saudara. Perhatikan ini. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Ini perempuan pendarahan 12 tahun. Ini sebenarnya cancer, Bapak Ibu. Kalau orang bleeding 12 tahun. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Perhatikan, wanita yang pendarahan ini sudah mendengar apa? Berita-berita tentang Yesus. Yesus adalah logos, firman yang hidup, pencipta segala sesuatu. Nah, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ingat 12 tahun pendarahan, habis-habisan, putus asa. Di tengah-tengah orang banyak itu, dia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. 28. Sebab katanya, dengar baik, ini perkataan, ini ada di dalam roh wanita ini. Dari mana perkataannya itu bahwa asal menjamah saja jubahnya akan sembuh? Dari mana kata-kata ini? Ini yang namanya rema, perkataan khusus, perkataan spesifik yang diberikan oleh Roh Kudus kepada perempuan ini. Waktu dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, imannya bangkit, dan waktu imannya bangkit, iman itu menghasilkan firman Tuhan yang berasal dari Roh Kudus masuk ke dalam rohnya perempuan ini. Jadi waktu dia berhadapan dengan Yesus, tiba-tiba ada perkataan begini dalam rohnya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Langsung dia pegang jubahnya Yesus. Dan kita berkata, pada saat detik dia pegang itu, pada saat itu pendarahannya stop. Ini saudara gak ada reaksi dengan firman. Serius, amin. Pada saat dia dengar rema, perkataan Tuhan bahwa pegang jubahnya. Waktu kamu pegang jubahnya, kamu stop. Maka dia berkata, asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Langsung dia bertindak berdasarkan rema perkataan yang didengar itu. Dan kita berkata, mujizat terjadi. Bisa paham di sini? Bahwa rema adalah perkataan Tuhan yang khusus diberikan waktu kita menghadapi banyak pencobaan. Saudara, lihat saja Yesus dalam Matius 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang saya baca, coba. Matius 4 tadi. Ini adalah salah satu contoh bagaimana Yesus itu dicobai sama seperti kita. Tetapi bagaimana dia menghadapi pencobaan adalah apa? Dengan menggunakan firman, perkataan Tuhan yang tepat. Dan itu harus Roh Kudus sendiri berikan. Makanya saudara, pedang itu tidak dikatakan pedang Yesus, tapi pedang Roh. Kenapa? Karena Roh Kudus yang memberikan itu kepada saudara. Ya, Roh Kudus yang menaruh perkataan Yesus itu di dalam roh saudara. Sehingga waktu saudara mengalami pencobaan, contohnya kekhawatiran, tiba-tiba ada firman yang saudara terima. Ketika saudara lagi stres, tiba-tiba ada firman yang muncul di dalam hati saudara. Dan itu menghidupkan saudara, membangkitkan saudara. Saudara jadi tahu jalan keluarnya. Kenapa? Itu firman rema. Lahir dari mana? Lahir dari merenungkan logos. Lahir dari bergaul dengan Tuhan. Makanya saya mau katakan begini, kenapa banyak orang Kristen tidak menerima rema dalam hidupnya? Firman itu tidak hidup dalam dia, karena dia gak bergaul dengan Alkitab, Bapak Ibu. Dia gak baca Alkitab, dia gak renungkan firman Tuhan. Dia hanya mau datang ke gereja yang penting yang batok. Kurang, gak pernah baca Alkitab, taruh di atas lemari. Sehingga apa? Firman itu gak hidup dalam dia. Roh Kudus itu pakai logos, Bapak Ibu. Ini dulu, sebelum saya ke Yohanes. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ya, Yesus pun dicobai seperti kita.
kita. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Pencobaan Yesus yang pertama adalah apa? Iblis datang sama dia dan berkata begini, dia tahu Yesus lagi lapar. Kalau kamu anak Allah, coba kamu ubah ini batu jadi roti. Nah, kalau saudara dicobai begitu, jawabannya apa? Kalau saudara lagi kelaparan, tidak ada uang, tidak ada nasi, tidak ada makanan, semuanya tidak ada. Setan datang, weh, kamu kan katanya anak Tuhan Yesus, pelayanan, hebat, kok kere. Saudara sedang dicobai. Saudara butuh apa? Saudara butuh kekuatan untuk bisa menghadapi itu. Kekuatan datang dari mana? Dari firman. Saudara butuh wahyu dari Tuhan. Kalau saudara tidak bergaul dengan firman, rema tidak turun. Saudara kata nih, lebih baik mencuri. Benar nggak? Lebih bagus ambil uangnya mamaku. Lebih bagus saya korupsi. Akhirnya apa? Pencobaan itu mengalahkan dia. Kita perlu kuat hari-hari ini Bapak Ibu lewat firman, supaya kita terima perkataan Tuhan yang spesifik menghadapi situasi kita. Kalau saudara cari kerja nggak dapat kerja, saudara datang sama Tuhan supaya Tuhan menyatakan kehendaknya. Kenapa saudara nggak dapat kerja? Supaya saudara terima rema dari Tuhan, perkataan yang spesifik untuk apa? Situasi saudara. Tapi ini orang Kristen ya, bagaimana dia mau dengar suara Tuhan kalau dia nggak pernah baca Tuhan Kitab? Dia nggak pernah bergaul. Dia punya 5 handphone, semua di-download aplikasi Alkitab. Tapi apa? Nggak pernah baca Alkitab. Yang dibuka WhatsApp, IG, Facebook, Alkitab mana? Kita diberikan kesederhanaan hidup Bapak Ibu, supaya kita lebih sederhana baca Alkitab. Tapi justru yang sederhana dibikin sederhana itu justru membuat kita lebih teralihkan dari yang sebenarnya. Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar. Ini adalah jawaban yang tepat untuk pencobaan yang Tuhan alami. Jadi dia berkata sama setan, hei iblis, ada tertulis, lihat, sudah ada pada Logos, sudah pernah tertulis, ada firman bilang, manusia hidup itu bukan hanya dari roti, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Nah, ini adalah jawaban yang memerdekakan. Ketika setan mencobai saudara, karena saudara lapar, saudara tahu bagaimana menghadapi setan. Betul? Sama dengan Yesus. Lalu iblis bawa dia lagi tuh ke puncak bait suci dan berkata, hei, kamu kan anak Allah, coba jatuhkan dirimu ke bawah. Nanti ada malaikat ada kamu. Ini kan dicobai supaya dia menunjukkan kuasanya sebagai Tuhan. Tapi Yesus berkata apa? Ada tertulis. Coba ayat 5, 6, 7. Yesus berkata sama setan, ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, inilah pedang rohnya Tuhan Yesus, perkataan Roh Kudus yang tepat untuk situasi yang dihadapi. Pencobaan yang terakhir, setan bawa Tuhan Yesus ke atas gunung yang tinggi. Dia kasih lihat tuh kekayaan dunia, kemegahan kerajaan dunia. Lalu setan bilang, kalau kamu anak Allah, kamu sembah. Kalau kamu mau semuanya, sembah aku. Yesus bilang apa? Yang terakhir, enyahlah iblis. Waduh, saya suka nih kalau dia bilang iblis yang benar. Enyahlah iblis. Saudara harus berkata begitu sama setan. Ketika saudara ditawarin kompromi dengan dunia ini, kompromi dengan dosa, saudara harus bilang sama setan, enyahlah iblis. Yesus bilang, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Artinya apa? Waktu Tuhan menghadapi pencobaan, selalu ada pedang roh, yaitu firman yang tepat untuk menghadapi
simpan di hati. Saudara perlu perkatakan dengan iman. Supaya apa? Supaya musuh-musuh saudara tidak bisa berhasil dalam hidup saudara. Firman itu adalah pedang roh yang sanggup untuk mengubah setiap kita. Saya di sini beberapa hari ini mendengar beberapa kesaksian dari anak-anak Tuhan, luar biasa sekali, Bapak Ibu. Ya, mungkin kalau ada waktu, saya rindu anak-anak Tuhan yang mengalami Tuhan di sini beberapa hari ini bisa bersaksi, ya, supaya itu bisa membangkitkan iman teman-teman yang lain, ya. Apa yang saudara alami dalam hidup? Saya nggak bisa cerita penglihatannya orang sama saudara. Ini namanya bocorin rahasia, gitu ya. Saya nggak bisa cerita mimpi tentang seseorang, tapi saya hanya mau bilang sama Bapak Ibu bahwa Tuhan itu mengasihi kita semua. Dia berikan firman kepada kita untuk mengubah kita. Baca firman-Nya dan biarkan Roh Kudus mengambil firman yang saudara sudah simpan di hati itu. Sehingga ketika saudara menghadapi pencobaan, maka Roh Kudus akan mengeluarkan perkataan-perkataan yang luar biasa dari Tuhan, yang tepat sasaran, ya. Untuk apa? Menghancurkan segala tipu daya daripada iblis. Ya. Ketika saudara menghadapi masalah apa? Sakit, penyakit, keuangan, karir, pelayanan, jodoh, pekerjaan, ya. Saudara apa? Baca firman. Sehingga apa? Roh Kudus akan mulai mewahyukan perkataan-perkataannya di dalam diri saudara. Saya tutup dengan kesaksian saya sendiri. Beberapa bulan ini Bapak Ibu, gereja ini menerima banyak penyataan dari Tuhan. Oke? Saya bersama rekan-rekan hamba Tuhan menyampaikan. Saya kalau menyampaikan sesuatu, saya selalu berdasarkan instruksi daripada Tuhan. Ya, seperti yang beberapa waktu yang lalu, kalau Tuhan menunjukkan sesuatu, ya kami rekan-rekan di sini berdoa untuk orang itu. Itu semua berdasarkan apa yang Tuhan tunjukkan. Satu hari Bapak Ibu, saya tuh kayak merasa begini. Aduh Tuhan, tiba-tiba sedih, gitu ya. Sedih karena merasa gini, kok ada orang ya, kita kasih tahu firman Tuhan, dia nolak. Saya itu sudah sering kali ditolak orang. Saya lihat juga rekan-rekan hamba Tuhan di sini mengalami hal yang sama. Cuma saya merasa, aduh Tuhan mau selamatkan mereka sebenarnya, ya. Tapi mereka tidak bisa lihat kasihnya Tuhan, ya. Apalagi saya jujur ya, kalau lihat sudah digituin, ada orang yang diserang. Ini paling banyak diserang nih hambanya Elvin. Sampai saya biasa kasihan juga sama-sama kita. Aduh Tuhan, gitu ya. Nah, saudara tahu, tiba-tiba Tuhan berkata begini. Tanggal 12 malam, saya terima penyataan, ya. Tuhan datang kepada saya, Bapak Ibu. Dan Tuhan berkata ini luar biasa sekali. 12 Agustus, kita 7:30 malam. Tuhan berkata begini kepada saya sudah saksikan di doa puasa. Jane, Tuhan bilang. Ini kalau saya bilang Tuhan ngomong ya sama saya, saudara bilang ini indahnya nih itu Jane selalu dengar suara Tuhan, makanya bergaul sama Tuhan. Ya, bergaul sama Tuhan. Bagaimana caranya jadi bisa dengar suara Tuhan? Saya juga nggak tahu bagaimana caranya. Jadi saya tahu aja. Atau Tuhan mengirim hamba Tuhan lain, dia telepon saya, Jane, saya baru lihat misalnya lagi doa saya liatin kamu. Nah gitu. Nah ini tanggal 12 Agustus malam, saudara, Tuhan itu bilang sama saya, dia tahu apa yang saya pikirkan, dia tahu yang dia rasakan, dan Tuhan berkata begini, Jane, kamu sudah menerima banyak mimpi dan penglihatan. Saya baca pesannya ya, supaya saudara tahu. Karena saya nggak mau kasih contoh orang lain, saudara. Ya, saya hanya mau kasih contoh diri saya. Saya tutup dengan ini. Tuhan berkata begini. Tuhan akan pakai lidah. Itu Tuhan ngomong sama saya. Saya akan pakai lidah untuk menceritakan betapa dahsyatnya Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Engkau harus bersaksi kepada orang-orang mengenai perbuatan tanganku yang hebat. Kira-kira ini. Tuhan berkata, Jane, engkau sudah mendengar banyak penglihatan dan mimpi. Iya benar. Dalam 3 bulan ini, saudara, intensitas itu tinggi sekali. Dengar baik-baik. Ini bukan hanya kepada saya. Ini untuk semua rekan-rekan hamba Tuhan dan semua umat Tuhan, dengar baik apa yang Tuhan katakan kepada saya. Bawa umatku untuk lebih lagi mengenal aku, untuk kembali kepadaku bersekutu dan membangun hubungan dengan aku, supaya mereka tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal.
Tuhan menjadi rekan sekerja Tuhan. Ayo. Saudara tidak perlu jadi pendeta kayak saya, kayak Bapak Gembala. Saudara di toko, saudara di apotik, saudara di marketplace, saudara di perusahaan, saudara di kantor, saudara di mana saja. Hari ini Tuhan berkata, bawa umatku kembali kepadaku. Bersekutu dengan aku, bangun hubungan dengan aku, supaya hidup mereka tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih kami sudah boleh mendengarkan pesan-Mu di siang hari ini. Tuhan, berikan kepada kami kerinduan untuk membaca dan merenungkan firman Alkitab yang sempurna, Alkitab yang penuh dengan otoritas ini, yang sanggup untuk mengubah kami, sanggup untuk mendidik kami, sanggup untuk membawa kami